Tamara Yunisa atau yang akrab disapa Kak Ara atau Mbak Ara ini memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun teman-teman dalam kepemimpinan proyek agroforestry kakao di Kalimantan Barat. Nah, beliau merupakan lulusan Master of Science dalam bidang kewirausahaan dari University of Liverpool, Inggris pada tahun 2016 sampai 2017 dan juga menyelesaikan sarjana komersial atau akuntansi di Swinburne University, Kuching, Malaysia pada tahun 2010 sampai 2014 ya. Nah, selain karirnya yang cemerlang, Kak Tamara ini juga aktif banget teman-teman mengikuti berbagai pelatihan internasional yang mendukung pengembangan karir dan kepemimpinannya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan lebih lanjut mengenai perjalanan bisnis serta strategi bisnis ala Kalara Borneo nih yang akan dibawakan oleh CEO-nya langsung dan dampak positif yang dihasilkan dalam pengembangan produk lokal ini. Tanpa berlama-lama lagi, teman-teman mungkin boleh dikondisikan ya nanti mic-nya selama penyampaian. Untuk yang bertanya boleh nanti tuliskan di kolom chat dan jika telah dibuka sesi pertanyaan nanti teman-teman boleh open mic ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kami persilakan kepada Kak Ara. Oke, selamat pagi, salam sejahtera. Mau nanya kabarnya lagi nih, apa kabarnya teman-teman semuanya? Bagaimana Baik. pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah luar biasa. Baik, Bu. Saya panggil teman-teman aja ya, karena ini teman-teman orang muda yang sangat bersemangat sekali dan hari ini, pagi ini kita mau berbagi cerita tentang bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan satu usaha, tapi tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga dapat berdampak kepada sosial dan juga isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang Kalimantan misalnya, pengen tahu dong di sini kira-kira ada yang dari luar Kalimantan nggak? Terus kalau misalnya disebut tentang kata Kalimantan, apa yang tergambarkan di dalam pikiran teman-teman nih? Kalimantan ini tentang apa ya gitu? Ada yang mau menjawab? Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang Kalimantan ini bisa macam-macam. Di sini pastinya ada terkaitannya dengan hutan. Nah, kalau misalnya yang seperti kita ketahui bahwa Kalimantan itu sendiri didominasi oleh setidaknya hutan hujan tropis dan hutan rawa gambut. Nah, oleh karena itu kita di di eh, di Kalimantan ini digambarkan sebagai paru-parunya dunia. Nah, kalau ini adalah salah satu gambaran yang saya lihat pada saat saya pergi ke pedalaman Kalimantan, yaitu eh, perkebunan yang ternyata menjadi salah satu mayoritas dari perkebunan yang terjadi perkebunan mayoritas yang dikembangkan yang ada di Kalimantan Barat pada khususnya. Nah, mungkin sedikit saya mau cerita tentang pengalaman hidup saya sebelumnya, kenapa saya mengembangkan Kalara Borneo. Benar, kalau misalnya pada saat kita mau mengembangkan sebuah usaha tadi di awal, Pak Haji sudah menyebutkan bahwa ada situasi di mana pada saat kita mengembangkan sebuah usaha itu kadang-kadang bukan karena kita mau jadi wirausaha, melainkan karena kita eh, berdasarkan pengalaman hidup. Jadi setelah saya selesai kuliah dari Inggris, tahun 2017 saya selesai, Desember, kemudian 2018 Januari saya kembali ke Indonesia. Saya itu bekerja di salah satu koperasi yang berlokasi di Kabupaten Sintang. Nah, koperasi ini dia punya hampir 300.000 anggota. Kemudian 70%-nya itu adalah petani, di mana mayoritasnya itu adalah petani karet dan petani sawit. Kalau teman-teman ingat, pada tahun 2018 itu terjadi masalah di dunia pertanian dan perkebunan, di mana harga perkebunan kita itu anjlok. Nah, semua perkebunan monokultur itu memiliki harga yang tidak mampu menutupi biaya produksi dari perkebunan itu sendiri, sehingga mempersulit pendapatan dari petani yang mengembangkan perkebunan. Waktu itu saya bertanya,
kenapa sih kita selalu berpatokan hanya kepada perkebunan monokultur? Nah, itu pertanyaan pertama saya. Karena apa yang saya lihat ketika kita mengembangkan perkebunan monokultur itu, kalau kita, nah, kemudian juga otomatis harus ada eh, clearing land atau dalam arti arti kata lain harus ada penebangan pohon untuk menambah area. Oleh karena itu saya mulai berpikir, bisa tidak kita di samping perkebunan kita yang sudah ada, perkebunan misalnya kemungkinan besar tanda tanyanya monokultur karet kita itu menjadi sesuatu yang diarahkan kepada agroforestry. Nah, ini pemikiran saya di awal pada saat saya bekerja. Jadi akhirnya saya juga melihat potensi lainnya, misalnya oh ternyata tidak hanya masalah perkebunan, ternyata dari hasil hutan kita, baik itu dari hutan hujan tropis ataupun hutan rawa gambut, kita itu memiliki banyak sekali hasil hutan bukan kayu. Nah, pastinya tidak selalu mencari pendapatan dari kayu, tapi bisa juga dari buahnya, misalnya dari daunnya, atau apapun yang kita bisa panen dari hasil hutan bukan kayu yang kita hasilkan. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya pikirkan pada saat saya masih bekerja menjadi karyawan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh anggota yang 70% mayoritas adalah petani. Nah, saya juga melihat masalah lainnya yang mana ternyata petani kita itu mengetahui atau keterampilannya terkait tentang perkebunan ya hanya sampai pasca panen saja. Nah, tidak ada eh, salah satu eh, oknum ataupun organisasi tertentu yang secara khusus mencoba atau mengembangkan untuk hilirisasi. Mungkin ada, tetapi tidak banyak ya, tidak masif seperti di pulau-pulau lainnya. Nah, dari sisi hilir, saya juga melihat ternyata ada permasalahan lainnya. Kalau misalnya kita lihat, menyadari tidak bahwa tingkat kesehatan di Indonesia itu kita memiliki menghadapi triple burden, yang mana penyakit itu semakin bertambah sekarang. Dan ada tren di kalangan konsumen di mana konsumen itu sudah mulai bosan dengan hal yang itu-itu saja. Jadi kalau kita berbicara tentang buah stroberi misalnya, semua orang tahu buah stroberi. Sekarang konsumen itu lebih senang untuk mencari pengalaman baru. Contoh sederhana aja, teman-teman pasti suka belajar di kafe, betul tidak? Jadi kalau misalnya sudah pergi ke kafe, pasti pengen punya suasana yang baru. Makanya kalau kita lihat di Pontianak banyak sekali kafe-kafe buka, dan biasanya kalau kafe-kafe yang baru buka itu pasti ramai gitu, karena kita pengen experience atau pengalaman baru. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang kita lihat dari sisi hilir. Terlepas dari adanya krisis pangan kakao. Nah, kalau misalnya mungkin selama ini di Kalimantan Barat ada yang belum pernah dengar bahwa kita punya kakao kan? Ternyata kita itu sebenarnya salah satu penghasil kakao, tapi selama ini kebun-kebun kakao kita terlantar karena dianggap tidak memiliki pembeli. Nah, inilah beberapa masalah yang menjadi permasalahan yang saya lihat pada saat saya masih menjadi karyawan. Nah, oleh karena itu tahun 2021 saya memutuskan untuk resign. Saya memutuskan untuk resign, terus saya memulai usaha dan merintis Kalara Borneo. Tapi di tahun pertama kami berdiri, apa yang kami lakukan adalah kami sangat fokus bagaimana caranya supaya kami memulai usaha dengan cara yang legal. Ingat teman-teman, kalau kita mau mulai berusaha, semua hal itu pasti ada regulasinya, pasti ada hukumnya. Jadi mulailah dulu dengan legalnya. Jadi apa yang saya lakukan di tahun pertama, saya sangat fokus untuk mengurus hal-hal yang seperti contohnya misalnya akta, kemudian kita punya sertifikasi pangan sehingga bisa PRT, kemudian kami urus sertifikasi halalnya, kemudian kami juga mengurus sertifikasi mereknya, sehingga ketika kami menjalankan usaha kami, contohnya misalnya, kami punya merek namanya Kalara Borneo. Suatu hari tidak akan ada orang yang mengambil merek yang sama dengan nama merek kami, karena secara hukum sudah dilindungi. Nah,
Begitu juga dengan misalnya sertifikasi pangan ataupun halal. Jadi setidaknya juga secara legal kami sudah eh, pernah dicek, kemudian juga sudah mengetahui sebenarnya alur-alur yang benar untuk produksi itu seperti apa, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Khususnya produk kami adalah produk makanan dan minuman. Jadi kami harus memiliki kesadaran yang sangat tinggi untuk memiliki komitmen yang sangat tinggi terkait kualitas. Nah, kalau ada yang tanya apa itu Kalara Borneo, ada yang bilang Kalara itu Kalimantan dan Ara ya. Tapi sebenarnya Kalara itu singkatan dari Kalimantan Lokal Karya, di mana kami sebenarnya ingin berfokus kepada menghilirisasi produk hasil hutan bukan kayu, dan di sini kami mengkaitkan dengan komitmen kami kepada 17 pembangunan berkelanjutan. Yang mana di sini fokus kami ada di SDG nomor 1 tanpa kepemiskinan, kemudian ada SDG nomor 5 tentang kesetaraan gender, SDG nomor 8 untuk pertumbuhan ekonomi, dan SDG nomor 13 untuk perubahan iklim. Nah, buah asam maram. Kalau misalnya orang Kalimantan pasti udah tahu nih buah asam maram atau yang biasa disebut buah asam payak ataupun atapson. Nah, biasanya kan kalau kita berbicara tentang buah asam payak ini pasti mikirnya manisan. Pernah kebayang nggak kalau misalnya ternyata buah asam maram ini bisa kita produksi dan bisa kita jadikan sirup? Nah, ini adalah ibu-ibu dari Desa Gernis Jaya yang membantu kami untuk mengembangkan sirup asam maram dengan mengumpulkan buah-buah asam maram yang ada di desa sekitar mereka. Jadi khusus untuk buah asam maram ini memang kita mengarahnya kepada pemberdayaan perempuan. Nah, ini adalah produk kami. Mungkin ada pertanyaan misalnya untuk misalnya kenapa kami bisa mencoba untuk mengembangkan buah samaram. Seperti yang tadi saya bilang, tahun pertama saya itu resign, saya fokus kepada legalitas usaha. Jadi di tahun kedua kita mulai dengan sirup asam maram karena sebenarnya secara pengalaman saya punya pengalaman yang lebih panjang terkait pasok mata rantai hulu hilir tentang coklat. Nah, sayangnya background saya itu bukan kulineri. Jadi saya nggak bisa, bukan cokolatier, saya bukan orang yang masak dan sebagainya. Jadi perlu waktu buat saya untuk mengeluarkan produk dengan kemampuan saya yang terbatas dan belajar yang otodidak. Nah, oleh karena itu saya menghabiskan banyak waktu gimana ya supaya bisnis saya bisa berjalan, tetapi bukan coklat yang kita mulai untuk eh, mengenerate profitnya, tetapi kita mulai dulu dengan sesuatu yang lain di luar coklat karena itu memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Nah, akhirnya kita ngelihat potensi buah maram. Nah, kenapa buah maram? Karena pada saat saya tinggal di Sintang, di tahun itu, pada saat saya bekerja di koperasi, eh, buah maram itu belum menjadi wah seperti sekarang. Dalam artian kalau kita pergi ke pasar nggak ada tuh buah maram. Bahkan waktu kami mau beli orang nggak percaya kalau buah maram itu ada nilai ekonominya. Dianggap tidak punya nilai ekonomi. Padahal buah asam maram ini berbuah sepanjang tahun, kemudian oleh masyarakat biasanya hanya diambil secukupnya saja untuk dirujak. Nah, ketika ketika masa panen tiba, buah maram ini sangat melimpah. Jadi apa yang terjadi? Buah-buah maram yang melimpah yang tidak pernah dipetik, busuk begitu saja di hutan rawa gambut kita. Nah, kalau misalnya ditanya, apakah kejadian seperti ini hanya terjadi di buah samaram? Tidak. Saya menemukan ada beberapa kasus lainnya, seperti buah mawang kalau pernah dengar, buah ridan, kemudian ada juga termasuk buah-buah lain buah-buah hutan lainnya yang selama ini tidak pernah dihilirisasi. Dan itu kalau misalnya berbuah bisa sampai busuk. Ada satu jenis buah hutan yang dulu saya diceritakan sama masyarakat, kalau sekali berbuah bisa sampai 30 ton, dan 30 tonnya itu busuk di hutan karena mereka tidak tahu bagaimana cara menghilirisasi. Nah, akhirnya saya belajar. Tapi ingat teman-teman, kalau kita mau mengembangkan produk, ada satu hal yang penting, R&D. R&D itu sangat penting sekali. Kenapa kita harus bisa melakukan R&D ini?
untuk mendapatkan formula yang pakem. Sebenarnya secara standar SOP dan kualitas, sirup itu yang bagus seperti apa sih? Begitu. Kok Kalara bisa keluar dengan 3 varian rasa? Begitu. Padahal buah asam maram hanya satu, tapi kenapa keluarnya dengan 3? Nah, ini adalah hal-hal yang kami amati selama kami R&D, termasuk kami lakukan pada saat kami melakukan research pada target market konsumen kami. Ternyata kalau kita melihat secara segmentasi pasar, cita rasa konsumen itu berbeda. Nah, ini kalau kita berbicara secara geografi. Semakin ke kota, lidah konsumen itu semakin manis. Tetapi semakin ke daerah, lidah konsumen itu semakin asam. Sama juga halnya terkait dengan geografi secara kepulauan misalnya. Nah, kalau misalnya contohnya kita punya konsumen di Aceh. Nah, konsumen di Aceh kita tuh ternyata suka cita rasa dengan rempah. Makanya kita keluar dengan sirup maram rasa rempah. Nah, tapi ada daerah-daerah lain yang tidak suka dengan rempah. Sehingga kita atur, ada tingkat yang rasa yang lebih asam, ada tingkat rasa yang lebih manis. Menyesuaikan dengan cita rasa konsumen. Ingat, kualitas itu penting, cita rasa itu penting, pendapat konsumen itu penting. Makanya kami di Kalara Borneo, feedback apapun, baik atau buruk, sangat penting bagi kami untuk kami selalu evaluasi. Karena walau bagaimanapun, keberlanjutan dari usaha kami tergantung dari konsumen yang suka dengan produk kami. Dan konsumen yang mau memilih kami, karena kami juga memiliki nilai yang lebih dari sekedar hanya menjual sebuah produk. Nah, kalau misalnya ditanya pada saat awal perjalanan bisnis, Kak Ara kok bisa punya bisnis Kalara Borneo, ini jalaninnya gimana? Jawabannya bukan warisan orang tua, jadi ini murni murni bisnis kami sendiri. Jadi saya ngebangun Kalara Borneo ini murni dari hasil tabungan saya selama saya bekerja. Jadi kalau misalnya juga ada yang punya, kalau saya terus terang pada saat saya sudah memulai usaha, saya menjadi tidak percaya kalau ada orang yang memberi pernyataan bahwa punya usaha tidak perlu modal. Karena di saya luar biasa untuk bisa memutar keuangan saya sehingga bisa punya modal. Karena di tahun pertama itu tidak mudah menjalankan sebuah usaha ketika apa yang kita lakukan di tahun pertama penjualan semuanya hanyalah pengeluaran. Bikin PT pengeluaran, bikin izin sertifikasi dan sebagainya pengeluaran, R&D itu pengeluaran, kalau barangnya rusak dibuang, kalau misalnya kita harus identifikasi pasar itu juga semuanya pengeluaran. Terasa lebih bisa bernapas ketika kita sudah mulai menjalankan bisnis di tahun kedua, itu pun susah untuk masuk ke pasarnya. Kenapa? Karena buah maram ini dianggap salah satu buah yang masih tidak familiar di telinga-telinga para konsumen kita. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang buah maram, ada banyak tantangannya dalam mengembangkan. Kemudian ini adalah di tahun kedua kami. Apalagi yang kami kembangkan? Nah, jadi di tahun ketiga, kami masuk di tahun ketiga, kami mulai mengembangkan itu tadi yang saya punya rencana awal, bahwa saya sebenarnya tujuannya adalah pengen mengembangkan coklat. Kenapa? Supaya ada inovasi baru dari perkebunan yang selama ini kita terapkan di Kalimantan Barat dengan cara monokultur, dengan cara mentumpang-sarikan atau mengarah kepada agroforestry. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, ini adalah perkebunan tua karet yang 70%-nya itu sudah tidak produktif lagi sebenarnya. Nah, ternyata si buah pohon-pohon kakao ini adalah jenis pohon yang tidak bisa tumbuh sendiri. Dia memerlukan naungan dari pohon lainnya yang lebih tinggi karena tidak bisa terkena matahari langsung. Bulan Desember 2019, petani kami itu secara independen mencoba menanam kakao-kakao di antara pohon karet. Nah, ternyata dalam waktu 18 bulan, kakao ini mulai berbuah dan bisa dipanen sudah pada saat kami masuk tahun kedua. Dan itulah akhirnya cikal bakal di mana Kalara Borneo sendiri mulai mengembangkan coklat. Nah, salah satu keunggulan kami adalah coklat susu dengan kombinasi buah samaram.
Nah, jadi kalau di luar negeri punya coklat rasa blueberry, kita punya coklat rasa buah samaram yang hanya bisa dibeli di Kalara Borneo. Ini adalah salah satu keunikan dari produk kami. Nah, makanya untuk teman-teman yang punya bisnis, coba digali. Kira-kira kalau saya mau punya usaha, usaha saya uniknya apa ya? Keunggulannya apa ya? Yang menjadikan usaha kita itu lebih menonjol dibandingkan usaha-usaha sejenis lainnya gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan spot yang lebih karena ada keunikan yang bisa ditonjolkan dari produk kita. Kalau misalnya ditanya apakah produknya Kalara Borneo hanya terbatas dari buah buah asam maram dan bercampur coklat, jawabannya tidak. Nah, jadi kita itu juga punya cita rasa lain, kita punya eh, coklat dengan rasa susu mete dicampur dengan eh, susu kelapa, dan susu kelapanya ini lokal yang diproduksi di salah satu pabrik di Siantan. Kemudian juga kita memiliki coklat dengan rasa kopi. Kopi kita juga dikembangkan dari hutan adat di Desa Ansok, Kabupaten Sintang. Ini juga salah satu kerjasama kita, bagaimana kita bisa mengembangkan tidak hanya sekedar satu jenis, tetapi berbagai jenis melalui komposisi yang kita miliki di coklat kita. Jadi bisa dikatakan 80% produknya Kalara Borneo itu secara komposisi adalah lokal. Dan kita juga punya coklat dengan cita rasa 85% coklat, sisanya itu 15% itu adalah gula aren dari Kabupaten Melawi. Nah, kita juga mengeluarkan single origin Kapuas Hulu, yang mana adalah cita rasa lokal dari petani kami di Desa Labian, dan juga cita rasa asli Sintang Origin dari petani kami di Desa Benua Baru. Kalau misalnya ditanya keunikan lainnya dari Kalara itu apa? Produk kami itu bebas gluten dalam artian tidak menggunakan tepung terigu. Kalau misalnya teman-teman belum memahami apa sih perbedaannya, kami menyebut coklat kami itu adalah coklat couverture atau coklat bean to bar. Ketika yang dijual di pasar biasanya itu adalah coklat compound. Ini adalah bagian dari edukasi, di mana kami ingin menyampaikan bahwa kalau biasa di pasar itu sebenarnya kandungan coklatnya itu di bawah 10%. Sisanya adalah gula, tepung, dan susu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aduh makan coklat bikin gemuk. Sebenarnya tidak. Yang bikin gemuk itu bukan coklatnya. Yang bikin gemuk itu adalah gulanya. Nah, karena sebenarnya coklat itu adalah salah satu superfood. Nah, rasa asli coklat yang asli itu pahit karena tidak mengandung gula sama sekali. Jadi di sini kami mencoba mengembangkan coklat yang murni dipanen sama petani lokal kita di Kalimantan Barat dan juga bisa menghasilkan biji kakao yang bagus dengan cara difermentasi dan kemudian kita olah menjadi coklat dengan berbagai cita rasa. Bebas gluten atau tidak menggunakan terigu, bebas laktosa, kami tidak menggunakan susu hewani, kami hanya menggunakan susu kelapa. Jadi ini adalah 100% bahan nabati. Sehingga kalau kita berbicara tentang pangsa pasar Kalara itu menjadi lebih besar karena kami tidak hanya menargetkan kepada pasar secara umumnya, tetapi kami juga bisa memasarkan pasar kami secara khusus, misalnya vegan. Nah, oleh karena itu, inilah yang menyebabkan kenapa kami melihat bahwa kami bermimpi bahwa suatu hari nanti Kalara Borneo ini kita bisa bawa hingga ke pasar Eropa. Nah, karena di Indonesia sendiri sebenarnya coklat ini masih digunakan sebagai produk eh, yang dianggap sebagai oleh-oleh. Nah, ketika di pasaran Eropa, kalau kita melihat secara data, top 10 pengkonsumsi coklat itu kebanyakan ada di Eropa. Nah, dengan cuacanya yang dingin dan sebagainya, kalau kita di sini sehari-hari ada tamu datang ke rumah, kalau nggak kopi, teh. Nah, kalau misalnya di Eropa, mereka yang menjadi salah satu komoditas utamanya adalah coklat. Di sini kami melihat ada potensi secara internasional yang memang kemarin kita sempat bawa ke Belanda dan itu memang disukai. Dan kami masih mencari celah bagaimana caranya supaya bisa diperkenalkan lagi dan kami bisa profiling konsumen secara cita rasa sehingga ini bisa diterima oleh konsumen yang kami targetkan berdasarkan geografis yang berbeda. Karena percayalah teman-teman, geografis yang berbeda itu akan mempengaruhi cita rasa. Nah, eh,
cita rasa coklat yang 85% misalnya kakao. Ada daerah yang suka coklat dengan cita rasa yang lebih manis, tapi ada daerah yang suka coklat dengan cita rasa yang lebih pahit. Nah, ini juga perbedaan-perbedaan yang kami lihat. Kalau kita berbicara tentang market size, nah ini kita berbicara tentang bisnisnya. Gimana sih cara Kalara itu mengembangkan strategi bisnis di Kalara itu sendiri? Kalau teman-teman pernah dengar, biasanya kalau yang sudah familiar dengan bisnis, pasti ada yang namanya Tam Samson. Jadi ini bagaimana caranya kita melihat sebenarnya pasar terhadap produk yang kita punya itu ada berapa sih? Nah, kebetulan Kalara ini 70% pasar kami itu ada di bisnis to bisnis. Jadi kalau kita berbicara tentang klien, sebenarnya klien kami itu bukan konsumen pada umumnya. Jadi teman-teman tidak akan menemukan produknya Kalara secara retail di supermarket, tidak. Karena sebenarnya yang menjadi klien kami itu adalah hotel, restoran, kafe. Nah, salah satunya kalau mau menikmati produk kami bisa dilihat untuk di Pontianak ya. Kita ada di Gajah Mada dan Avara Hotel untuk sirupnya. Kemudian kalau misalnya di Sintang ada Jerau Cafe. Nah, tapi memang harus kami akui produk-produk unik dari Kalara ini antusiasmenya sangat tinggi sekali di daerah Jakarta. Nah, karena kita melihat ternyata pasarannya antusiasme sangat tinggi di sana, kami juga mencoba melihat pasar. Seperti apa perkembangannya? Kalau kita lihat dari data statistik, ternyata secara bisnis to bisnis, hotel, restoran, kafe, kita itu punya setidaknya ada 9.000 B2B di Indonesia. Nah, tapi kalau kita kerucutkan lagi, hanya untuk wilayah DKI Jakarta, itu ada 4.000 B2B. Nah, sebenarnya kita tidak harus merambah semua pasar. Apa yang harus kita lakukan hanya mengambil secara persentase. Jadi kalau misalnya kita ambil persentase 5% saja untuk sebuah skala UMKM. Kalau misalnya ini bisa diambil 5% dari 4.000 bisnis B2B itu akan menjadi 204 bisnis B2B yang ditargetkan oleh Kalara pada masa 3 sampai 5 tahun ke depan. Sehingga kalau misalnya ada 204 bisnis B2B, hotel, restoran, kafe yang menjadi klien kami, dengan nominal minimal 2 juta, setidaknya kami bisa punya pencapaian di angka 408 juta per bulan. Kalau misalnya kami mampu mencapai atau mengejar target ini. Nah, ini salah satu strategi ataupun cara-cara pemikiran kami bagaimana kami memproyeksi dan melihat bisnis kami ke depannya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya lagi, tadi saya sudah sampaikan bahwa kliennya Kalara itu adalah B2B. Jadi kita jual ke kafe namanya kafe musim. Kalau teman-teman yang suka ngopi di Jakarta, Bali, ada yang namanya Anomali Coffee. Nah, ini produk-produk yang dikembangkan oleh klien-klien kami dari membeli sirup, oh ternyata bisa jadi teh maram gitu. Dari membeli sirup, oh ternyata bisa menjadi soda maram gitu. Ada berbagai macam racikan minuman yang bisa diolah dari sirup kami. Oleh karena itu kami sangat confident untuk menjual sirup kami yang kami sangat junjung tinggi untuk masalah kualitas. Karena kami percaya yang namanya kualitas itu adalah salah satu keunggulan yang menjadi sangat penting supaya kita bisa bersaing di pasaran pada umumnya. Nah, jadi di sini kalau misalnya ditanya juga kenapa kami mengambil pasar B2B, biasanya sekarang sedang tren terkait misalnya digital marketing begitu. Kalau misalnya digital marketing ini sebenarnya kalau saya pribadi ya itu lebih kepada business to consumer. Nah, jadi misalnya penjualan via marketplace dan sebagainya, tapi saya memiliki pemikiran eh, yang berbeda, yang mana kami pemasarannya itu daripada B2C, kami lebih memilih B2B. Kenapa? Karena secara pemesanan mereka ini repeat order. Nah, jadi setiap bulan itu pasti memesan, karena ini untuk kebutuhan pasokan hotel, restoran, kafe. Kemudian sekali memesan, itu pasokannya pasti banyak. Jadi mereka itu nggak mungkin pesan 1-2 liter, bisa bisa puluhan, bisa ratusan liter dalam 1 bulan. Nah, jadi dengan adanya konsistensi repeat order, kemudian adanya konsistensi pemesanan dengan kuantiti yang kita sudah tahu, jadi dari kami sendiri secara bisnis bisa
menjalankan bisnis kami tanpa harus khawatir bagaimana caranya untuk memutarkan bisnis atau memutarkan uang yang kami punya, karena ada jumlah ataupun pendapatan tertentu yang kami bisa prediksi setiap bulannya dari klien loyal kami. Nah, ini strategi yang kami gunakan. Nah, kalau misalnya ditanya, misalnya, ini kan produknya sirup maram ya. Nah, saya kasih contoh lainnya. Misalnya, apakah sirup maram ini melulu jadi minuman? Nah, ternyata tidak. Nah, jadi kami punya salah satu klien, itu restoran bintang 5 di Jakarta. Apa yang mereka lakukan dan mereka R&D dengan produk sirup maram kami, ternyata produk sirup maram kami itu bisa menjadi garnish dari salad. Nah, jadi salad sayur, salad buah. Menurut chefnya sendiri, orang yang tidak mau makan sayur, ketika ditampilkan sebuah salad dengan campuran sirup maram yang dijadikan pengganti madu, orang jadi mau makan sayur. Nah, ini jadi salah satu keunggulannya. Pada saat saya berbisnis dengan mitra-mitra Horeca ini, hotel, restoran, dan kafe, mereka itu kan punya Kalara. Ternyata sirupnya Kalara bisa untuk marinasi daging. Nah, jadi kita baru tahu ternyata kalau mau panggang-panggangan, barbecue, nggak mesti pakai saus barbecue. Bisa juga pakai sausnya Kalara Borneo, gitu. Bulan lalu kita baru pulang dari Labuan Bajo. Nah, jadi kita adalah 10 woman entrepreneurs dengan dampak yang terpilih satu Indonesia untuk waktu itu berpartisipasi dan mempresentasikan bisnis kami di Investment Day. Nah, waktu itu kita acaranya di Hotel Merorah. Jadi itu resort bintang 5 di Labuan Bajo. Sama, kita ngobrol-ngobrol sama chef, kita suruh chefnya coba cita rasanya. Terus pada saat chefnya tidak pernah tahu tentang buah maram, apa itu buah maram? Jadi kita minta coba, silakan chef dicoba, silakan di R&D gitu. Ternyata chefnya pada saat mencoba sirup maram, dia terkejut. Kenapa? Karena beliau bilang, Kak Ara, ini rasa sirupnya seperti rasa kecap Arab. Nah, jadi kalau di dunia makanan itu, kalau kita mau masak masakan Arab, katanya ada khusus menggunakan kecap tersendiri, yang biasanya pastinya harus dibeli dari produk-produk impor. Nah, kalau ini benar apa adanya, jika cita rasanya memang mendekati, berarti kan sebenarnya kalau kita mau masak masakan Arab, ada alternatif nih. Tidak harus selalu membeli kecap impor, tapi kita juga punya produk lokal yang bisa kita kembangkan dengan cita rasa internasional, seperti sirup maram. Nah, ini beberapa R&D produk yang menjadi produk turunan dari produk lokal kita sendiri, buah asam maram. Dan ini adalah beberapa exhibition yang pernah kita ikuti sejauh ini. Jadi kita pernah masuk di Jakarta Dessert Week, kemudian kita pernah ikut pameran Pangan Nusat untuk Trade Expo Internasional tahun lalu, mewakili Kalimantan Barat yang dipilih langsung oleh Dinas Perindustrian Kalbar. Kemudian kita juga pernah mengikuti pameran di Malaysia, Sarawak. Nah, dan di sini juga ada beberapa kemitraan yang kami cantumkan, baik itu kafe, distributor, ataupun reseller yang menjadi klien-klien Kalara Borneo. Nah, kalau misalnya kita, mungkin kita lihat video dulu ya.
Perkenalkan, nama saya Hendrikus. Saya berasal dari Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu. Kalau pekerjaan saya, kalau statusnya sekarang sebagai kepala desa, tapi pekerjaannya sehari-hari adalah seorang petani. Kalau mengenai kebun coklat Desa Labian ini, memang asalnya Labian ini pada masa yang lalu kan penghasil coklat yang paling besar. Setelah kakao ini berproduksi, ternyata pembelinya tidak ada. Oleh karena itu, kita mulai udah agak frustasi lah. Beberapa tahun kita tinggalkan coklat ini. Dan mungkin sekitar tahun 2024, lalu kita berkenalan dengan Clara, Mbak Clara lah ya. Dan kita mulai konsen lagi bersama teman-teman untuk sama-sama untuk mengembangkan kakao ini ke depan. Karena dengan Clara Borneo ini dia tidak memikirkan berapa banyaknya kakao yang kita produksi. Yang penting ada dan kita bisa kirim ke Clara Borneo, dan transportasi juga yang tanggung dan pemasaran lancar. Kita sangat berharaplah ke depannya itu kegiatan ini teruslah berlanjut. Oke, jadi teman-teman, tadi itu adalah video tentang kami di hulu. Kalau misalnya tadi kita sudah bicara terkait produk-produk ya, bagaimana kami merintis dari 2021, kenapa saya merintis ini, dari sebenarnya lahir dari rasa kekhawatiran kan, bagaimana caranya kita bisa lebih mengembangkan komoditas kita dengan akses pasar yang lebih banyak dan lebih beragam. Jadi tidak hanya sekedar misalnya komoditas A dan B, tapi kita lebih banyak opsi pilihan. Nah, jadi sekarang kalau misalnya mau ngembangin coklat, ada Clara Borneo yang beli. Mau ngembangin hasil hutan bukan kayu, ada Clara Borneo yang beli, seperti buah maram. Sekarang kita sebenarnya juga sedang mengeksplor jenis-jenis buah hutan lainnya yang mau kita kembangkan. Jadi bagaimana caranya supaya Clara Borneo ini bisa menjadi sebuah wadah kepada masyarakat-masyarakat yang sebelumnya komoditasnya mungkin hanya sekedar bahan baku, tapi kita bisa kembangkan menjadi produk hingga ke produk hilirisasi. Dan juga rekan-rekan kita di luar sana, misalnya baik itu yang entah di Jakarta, Bali, bahkan di luar negeri nantinya, bisa mengkonsumsi atau merasakan cita rasa asli dari Kalimantan. Tidak perlu jauh-jauh ke Kalimantan, tapi kita bisa bawa produknya ke Jakarta, kita bisa bawa produknya ke Belanda misalnya. Nah, eh, ini tadi kita sudah bicara terkait hulunya, sekarang sedikit tentang cerita dari tadi kita sudah cerita tentang hilirnya, ini sedikit cerita tentang hulunya. Dari yang teman-teman lihat di layar, ini adalah Bapak Ibu petani yang bekerja sama dengan Kalara, mereka memproduksi biji kakao, fermentasi, dan menjual kepada Kalara Borneo. Nah, kalau misalnya kita bertanya tentang kakao, sebenarnya kakao itu sudah ada dari zaman VOC. Jadi kalau misalnya menemukan kebun-kebun kakao terlantar itu ada sebenarnya kebun-kebun tua, tidak hanya kakao tapi juga di kopi. Nah, tapi karena dianggap tidak ada akses pasar, itulah yang membuat kakao-kakao ini ditelantarkan. Apa yang kami lakukan di Kalara Borneo sebenarnya tidak untuk mengekspansi kebun yang sudah ada, tetapi sebenarnya mencari kebun-kebun terlantar. Jadi seperti yang kami temukan di Kapuas Hulu, terus kami sempat juga waktu itu
ketemu ada di Ketapang juga ada sedikit lahan, tapi kebanyakan memang kebun-kebun kakao ini sudah ditebang. Nah, jadi kami mencoba mendekati lagi petaninya untuk bagaimana caranya supaya kita bisa kembali membangkitkan lagi perkebunan kakao ini, tapi dengan cara agroforestry, di mana dalam satu lahan tidak hanya ada kakao, yang di kebun Bapak ini nih ada jengkolnya, petai, nenas, kopi, pisang, yang menjadi pendapatan, berbagai macam pendapatan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang dari setiap petani. Nah, memang permasalahannya adalah selama ini kakao di Kalimantan Barat itu tidak pernah difermentasi. Yang diketahui petani itu hanyalah misalnya setelah dipanen, biji kakao itu dijemur, kemudian langsung dijual. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan kakao dengan cita rasa yang baik, dia harus melalui proses fermentasi, di mana diendapkan dalam satu kotak kayu selama 5 hari baru dijemur. Dengan melakukan proses fermentasi ini, kita akan menghasilkan cita rasa yang baik, aroma yang baik. Tidak ada fermentasi, tidak ada aroma, tidak ada cita rasa. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa Kalara Borneo itu sangat menjunjung tinggi kualitas. Jadi kita memiliki SOP mulai dari pemilihan bahan baku, seperti apa prosesnya, sehingga kita bisa menghasilkan cita rasa coklat yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang dampak, saat ini kita punya satu hutan adat yang sedang kita akomodir untuk dikembangkan bersama ibu-ibu di Desa Sebaju, Kabupaten Melawi. Kemudian kita punya 5 desa yang tersebar, baik di Sintang Melawi dan di Kapuas Hulu. Ada 22 perempuan, kemudian ada total 53 petani yang tersebar menjadi 3 kelompok tani saat ini. Dan setidaknya ada 25% peningkatan pendapatan dan ada 18 hektar lahan agroforestry. Nah, kalau misalnya mungkin teman-teman juga mau bertanya nih, gimana cara memetakan hal seperti ini ke arah gitu. Apa yang kami lakukan pada saat kami mendekati atau menjajaki dan bersosialisasi bersama Bapak Ibu di daerah di desa mereka, yang kami lakukan adalah kami melakukan pengumpulan baseline data. Jadi sebelum kami masuk, kami kumpulkan data-data yang kami perlukan, kami petakan. Nah, setelah bergabung sama kami beberapa bulan, apakah setelah setahun atau setelah 2 tahun, pasti kita akan selalu ada monitoring atau kita melihat pengembangan. Perubahan apa yang bisa kita ciptakan sebelum dan sesudah kami bergabung dan intervensi untuk pengembangan produk hilirisasi ini. Nah, inilah yang kami lakukan untuk mengukur dampak. Nah, karena usaha itu akan menjadi lebih berarti, akan lebih memiliki nilai ketika kita tidak hanya berbicara tentang keuntungan, tetapi kita juga bisa berbagi keuntungan, tidak hanya untuk kita usaha, tetapi juga untuk ibu bapak yang mengembangkan produk-produk hilirisasi ini dari sisi hulu. Nah, jadi kalau dari saya sendiri ditanya, kalau kita berbicara tentang rantai pasok, ada yang namanya upstream, ada yang namanya downstream, ataupun hulu, ada yang namanya midstream, ataupun tengah. Sebenarnya Kalara itu di mana? Kami lebih suka menyebut diri kami sebagai midstream, di mana kami menjadi jembatan antara hulu dan hilir, supaya apa yang dihasilkan oleh petani ini bisa memenuhi standar kualitas sehingga mendapatkan harga yang baik. Kemudian dari sisi hilir bisa mendapatkan kualitas sehingga mereka bisa membayar dengan harga yang baik. Karena apa yang kami lakukan juga terhadap sistem dari mekanisme kerja Kalara, harga yang kami bayar ke ibu bapak ini adalah harga premium. Jadi harga di atas rata-rata yang biasa mereka jual di harga kepada orang tengah misalnya atau tengkulak. Jadi kami memberikan premium ataupun insentif lebih jika mereka mau belajar tentang kualitas. Karena di saat yang sama, jika hutannya selalu mereka jaga, ini juga membantu ekosistemnya agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan dari buah maram itu sendiri, penting untuk menjaga lingkungannya. Nah, kalau misalnya ditanya berikutnya, apakah target Kalara? Kalara ini kami punya mimpi. Karena kami tahu bahwa untuk bisa mengembangkan ini kami nggak bisa kerja sendiri. Apa yang Kalara lakukan itu kami berkolaborasi. Jadi kami sangat terbuka untuk bekerja dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah ataupun akademisi, kemudian juga non-profit organization. Jadi di sini bagaimana caranya supaya
kita memiliki peran sesuai dengan peran kita masing-masing, keahlian kita masing-masing di rantai pasok ini, sehingga bisa dikembangkan dan berjalan dengan baik. Jadi ini adalah mimpi kami ke depannya, di mana ada peningkatan, ada 300 petani yang bisa mengikuti Good Agriculture Practice atau pertanian yang baik, jadi mereka memahami tentang lahannya, ada peningkatan minimal di 30% peningkatan, ataupun lebih dari itu, supaya misalnya Bapak Ibu ini bisa mendapat pendapatan yang lebih baik, dan ada lahan desa yang bisa mendekati pendekatan agroforestry. Jadi perkebunan kita lebih berinovasi lagi. Nah, jadi gimana caranya kita bisa memunculkan inovasi-inovasi baru yang bisa kita kembangkan di daerah kita sendiri. Nah, demikian dari saya. Jadi ini salah satu presentasi terkait Kalara Borneo. Semoga bisa memberikan dampak-dampak ataupun memberikan gambaran bagaimana bisa menjalankan sebuah bisnis dari sisi hulu hingga ke hilir. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih.